Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok pagi kita jauh lebih sehat, banyak rezekinya, dan dipermudah segala urusan kita. Amin, amin, amin. Oke, adapun daripada judul kajian tasawuf modern kita hari ini adalah apa itu spiritual ilusi. Bismillah. Saat ini kita melihat baik di layar kaca televisi, media massa, dunia maya, sosial, YouTube dan lain sebagainya, banyak sekali yang menggambarkan ilustrasi daripada sebuah spiritual itu seperti gambaran dalam pola pikir sang pengarang. Kenapa saya katakan seperti itu? Spiritual itu tidaklah sebuah opini yang diciptakan oleh seseorang, lantas opini tersebut dilontarkan ke dalam dunia maya, buku, media cetak, dan lain-lain sebagainya kita katakan, maka terbentuklah sebuah ilustrasi dalam bentuk pola pikir kita bahwa spiritual itu berbentuk sebuah pengkotakan di dalam pola pikir kita. Maksud saya pengkotakan dalam pola pikir ini, contoh, sebuah hantu, ya kan, kita katakan hantu ya seperti kebanyakan daripada pemahaman kita adalah sebuah sosok berjubah putih, berwajah seram, ya kan, berkuku panjang, bermata merah. Ini diilustrasikan sebagai hantu yang sangat menyeramkan. Apakah itu bentuk spiritual ataukah ilusi? Maka di sini saya mencoba untuk menjabarkan antara spiritual dengan ilusi itu sungguh jauh berbeda. Tidak mungkin sama spiritual dengan ilusi. Karena kebanyakan saat ini mindset kita itu selalu terbentuk oleh opini daripada pengalaman daripada seseorang tersebut yang dituangkan ke dalam YouTube, sosial, media cetak, buku, dan lain-lain. Sehingga terbentuk opini publik sehingga seolah-olah kita melihat seperti gambaran yang ada di TV, yang ada di buku, media cetak, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Tapi karena kita mempercayai dan mengimani opini daripada ilustrasi daripada spiritual ilusi tersebut, maka kita seolah-olah melihat, seakan-akan merasakan, seakan-akan kita masuk ke dalam dimensi lain. Padahal sesungguhnya kita yang menciptakan dimensi tersebut. Jadi pada hakikatnya spiritual itu tidaklah seperti itu. Bahwa sesungguhnya spiritual itu adalah nyata. Yang dikatakan gaib itu karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita. Sehingga kita berusaha menguak, mencari, mengupas, menjabarkan daripada apa itu gaib. Sehingga opini-opini, input dari pengalaman-pengalaman seseorang tersebut masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga membentuk satu karakter yang kuat dalam pola pikir kita, sehingga kita ikut masuk ke dalamnya. Bahkan kita merasakannya seolah-olah itu terjadi. Ini tipis sekali sahabat-sahabat Nusantara, jadi harus kita pahami. Jadi apakah hantu itu sangat menyeramkan? Memang benar hantu itu sangat menyeramkan, tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Maka setiap pengalaman
daripada spiritual masing-masing itu berbeda. Tetapi frekuensi daripada merasakan tersebut biasanya sama. Nah, akibat dari lemahnya daripada pengetahuan, lemahnya daripada pengalaman kita, dan kita dalam proses pencarian daripada kesejatian tersebut, maka kita terombang-ambing, bahkan mempercayai sesuatu yang kita tidak pernah mengalaminya sama sekali. Bahkan cenderung ngayal atau berhayal. Kan lucu, kita selalu berhayal. Salah satu contoh, dalam sebuah teknik zikir, kita menzikirkan salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita spiritual atau ilusi. Ini tipis sahabat-sahabat Nusantara. Terkadang kita dipaksa secara tidak langsung dogma, yaitu doktrin. Nanti kalau kita berzikir, nanti rasanya dingin, nanti rasanya hangat, nanti seolah-olah kita ada di alam semesta. Ini hayalan atau kenyataan? Dalam berproses spiritual tidaklah seperti ini. Jika kita menghayalkan dingin, panas, bergetar hati kita, seolah kita ada di alam semesta, ini namanya hayalan, bukan spiritual. Jadi Pak, spiritual itu bagaimana? Spiritual itu adalah fakta, nyata, barang itu ada, tetapi tidak bisa kita mengutarakannya kepada orang yang belum bisa memahaminya. Karena ditakutkan memahaminya itu salah, keliru, mengakibatkan cacat batin namanya. Maka tidak gampang sahabat-sahabat Nusantara dalam memproses kebatinan, dalam memproses bentuk spiritual kita itu tidaklah sebuah yang bin salabin abrakadabra gampang. Itu melalui proses, melalui metode-metode keyakinan kita yang kuat. Apalagi kita menggabungkan satu pemahaman satu dengan pemahaman lain, ini mengakibatkan rusaknya frekuensi kita. Ini yang membahayakan daripada seorang salik dalam proses perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jauh berbeda ya sahabat-sahabat antara spiritual dengan yang namanya kebatinan, kedikjayaan, kesaktian. Itulah saya katakan kadang-kadang dia merubah frekuensi kita seolah-olah itu. Kalau cerita terbukti, pasti terbukti ilmu tersebut. Karena berhubungan dengan alam daripada frekuensi jin. Pasti terbukti. Nah, saya kan menceritakan ini kan mendorong daripada saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang sangat kucintai, yang ada di seluruh Indonesia, harus membedakan antara spiritual dengan kebatinan. Karena kebatinan ini berbeda. Ada yang hak, ada yang batil. Jika kita salah menempatkan daripada frekuensi keimanan, keyakinan kita, maka akan terjadi cacat batin. Ini sangat membahayakan. Jadi seolah-olah kita nanti bercerita mengatakan kita daripada ahli daripada spiritual, ternyata kita itu adalah kesaktian. Akhirnya apa? Ilusi. Yang kita dapatkan ilusi. Karena salah satu bentuk doktrin dogma yang diajarkan kepada kita. Zikir nanti sekian kali, doa sekian kali. Nah ini kan apa keinginan Allah seperti itu? Kan belum tentu. Itu kan keinginan sang pemberi daripada amalan. Atau kita menerima. Nah kita di sini adalah korban daripada ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Tetapi sahabat-sahabat Nusantara tidak usah khawatir karena memang semua itu adalah satu bentuk proses kita menuju yang namanya kemurnian atau kesejatian. Tapi kita harus mengingat bahwasanya spiritual sejati itu berbeda dengan ilusi. Tidak mungkin sama itu sahabat-sahabat Nusantara. Salah satu bentuk contoh
yang kita lihat sekarang ini beredar banyak di channel-channel spiritual, ada sebagian spiritual itu yang memang yang benar dia katakan, tetapi kebanyakan daripada spiritual itu pembodohan. Lebih cenderung kepada apa? Unsur kliniknya, unsur duniawinya, unsur syahwatnya, unsur daripada apa? Kepentingan pribadinya. Sehingga mengakibatkan daripada kita terbawa arus. Kita sulit untuk membedakan spiritual murni dengan ilusi. Akhirnya kita menjadi cacat batin. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jika kita seorang muslim, tentu kita punya yang namanya pedoman, yaitu Al-Quran, yaitu hadis. Nah, bukan berarti orang-orang yang mendalami ilmu Al-Quran dan hadis itu adalah orang-orang ahli syariat. Jangan sampai kita terjebak. Justru orang-orang ahli syariat sebenar-benarnya mereka harus berhakikat. Karena apa? Karena disitulah bentuk daripada kesempurnaan, kemurnian daripada esensi ketuhanan tersebut. Itu yang harus kita cari sebenarnya. Bukan kita itu terbawa oleh kesaktian. Jadi kita nanti asik ilusi terus. Kita bacakan mantra, kita bacakan doa, seolah kita merasakan masuk, akhirnya apa? Ya kemasukan beneran gitu, jinnya. Alangkah bodohnya seorang manusia yang begitu sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjadi media jin. Yang bodoh siapa? Ini tingkatan daripada proses spiritual. Nah, kalau memang di situ kita asik, di situ kita nyaman, silakan saja sahabat-sahabat Nusantara. Saya hanya berusaha untuk menyeimbangkan beberapa channel YouTube yang selalu mengidentikan dengan kesaktian, bahkan dijual belikan ilmu-ilmu Allah itu, saya hanya menyeimbangkan supaya ada perbandingan antara spiritual dengan kebatinan atau kedikjayaan. Jadi sangat jauh berbeda sahabat-sahabat Nusantara. Jangan disamakan. Cobalah belajar kepada yang betul-betul menguasai daripada Al-Quran, yang benar-benar mereka pasti menjelaskan maksud dan tujuan daripada Al-Quran tersebut larinya kemana. Jadi jangan mengatakan orang-orang syariat saja. Justru orang-orang yang hakikat pasti dia bersyariat. Jika dia meninggalkan syariatnya dia berhakikat, maka batallah keilmuannya. Maka ilmu dan amal itu sejalan. Nggak bisa ilmu saja, nggak bisa amal saja. Ilmu dan amal adalah satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, coba renungkan perkataan saya. Saya bukan orang yang paling benar, saya merasa orang yang paling bodoh, cuman berani sedikit ilmu saya ini tadi, pengetahuan saya tadi ini, sedikit saya berikan supaya menjadi gambaran, supaya menjadi perbandingan. Apa sih yang kita cari sebenarnya? Mencari daripada keridhaan Allah atau mencari daripada kesaktian? Ujung-ujungnya nanti harta, pasti larinya ke situ. Atau namanya kepuasan batin. Apakah seperti itu spiritual sejati? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu adalah saripati spiritual. Maka dikatakan di situ, takutlah kamu kepada ahli basira. Artinya bahwa mereka melihat dengan mata batinnya. Itu jelas. Kupasannya pun jelas. Jadi apabila kita mengamalkan satu bentuk amalan, doa di dalam Al-Quran tersebut, maka mintalah ridhonya Allah, perlindungannya Allah. Jika kita merubahnya ke dalam bentuk kesaktian, maka mendapatkan kesaktian. Akan mendapatkan kedikjayaan. Salah tidak, tetapi tidak pas. Tidak duduk dia. Jadi contoh salah satu kita ingin selamat. Tentu kalau kita ingin selamat, kita mengamalkan doa-doa kebal. Jadi pada saat dibacok, pada saat nanti kita itu berantem, kita selamat, kebal. Padahal kalau spiritual, kita cukup selamat.
Tiba-tiba kita lewat nggak nampak, selamat. Nah itulah spiritual. Dia kehalusan ilmu sebenarnya spiritual ini. Jadi halus di atas halus, bahkan lebih halus. Jadi tidak sama. Jadi keselamatan kebal dengan keselamatan spiritual itu berbeda. Tetap intinya selamat, tetapi tidak mencederai daripada tubuh kita. Kalau kebal kan masih terasa kita, walaupun kita kebal, dipukul ya kebal juga. Tapi kalau ilmu selamat spiritual, tidak akan terjadi benturan. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, maka coba pikirkan dan renungkan antara spiritual dan ilusi tersebut. Tidaklah sama dan tidak mungkin sama. Jelas perbedaannya. Itulah antara hak dan batil. Semoga dipahami, sahabat-sahabat Nusantara, jangan mudah terdoktrin, jangan mudah percaya dengan siapapun, pelajari, pahami guru pembimbing Anda. Apakah niatnya murni ataukah memanfaatkan Anda? Anda yang tahu, maka waspadalah. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, jika ada tutur kata saya yang keliru, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.